Nah, Adik, sekarang giliran pertanyaan yang Adik ajukan, yaitu mengapa ketika dibaptis dulu pada waktu kanak-kanak, cara percik yang dipakai oleh gereja dan bukan cara menyelam. Alasannya karena beberapa kali ada kelompok-kelompok tertentu dari aliran gereja yang berbeda itu mempersoalkan baptisan selam yang dilakukan oleh gereja di mana Adik jadi anggota SID. Kata mereka baptisan itu tidak sah, tidak alkitabiah, dan dengan sendirinya baptisan itu tidak menyelamatkan. Rujukan yang mereka pakai ialah kata baptisan itu, bahasa Yunaninya baptiso, yang berartinya diselamkan atau dicelupkan. Juga contoh-contoh atau petunjuk dalam Alkitab umumnya menunjuk pada baptisan itu dilakukan dengan cara selam. Seperti yang terjadi pada Yesus dibaptis oleh Yohanes di Yordan, tetapi juga baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada orang-orang dari Yerusalem, Galilea, dan Yudea yang datang untuk menunjukkan tanda pertobatan atau kehidupan baru mereka. Juga baptisan yang diberikan kepada sida-sida dari Ethiopia oleh Filipus, katanya itu dilakukan dengan cara selam. Jadi kakak menjadi ragu-ragu dengan baptisan percik yang kak terima. Dan karena itu kak bertanya, mana sih dari dua bentuk baptisan itu yang sah, alkitabiah, dan berpotensi memberi validitasi atau keabsahan terhadap keselamatan. Oke, Bapak mengerti keraguan-raguan dan kebimbangan yang Adik alami. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan hal itu. Sebenarnya dalam gereja paling kurang ada dua bentuk atau cara atau metode yang dipakai untuk memeteraikan keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus dalam diri atau hidup seseorang. Yaitu pertama itu baptisan dengan cara menyelam, baptis selam. Lalu yang kedua, baptisan dengan cara percik. Yang populer itu selam dan alternatifnya yaitu percik. Sebenarnya dua metode itu sama, Adik. Alkitabiah juga syah. Karena selam atau percik itu metode saja, itu ekspresi eksternal dari sebuah pesan atau misteri yang mau disaksikan. Karena baptisan itu sakramen. Sakramen itu artinya verbum visibel atau tanda dan meterai keselamatan. Dia bukan keselamatan itu sendiri, tetapi dia menunjuk kepada keselamatan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sakramen itu, sebenarnya kita mesti bedakan dua hal. Yang satu itu namanya esensi, itu hal yang tidak bisa tidak, harus dan wajib dilakukan. Yang kedua itu namanya ekspresi, yaitu hal-hal yang dibutuhkan tetapi bersifat sekunder. Artinya bisa digantikan dengan alternatif yang lain apabila memang dibutuhkan atau memang sesuai dengan konteks dan kondisi. Oke, beda antara esensi dan ekspresi itu Bapak umpamakan dengan makan. Ya, kita semua yang lapar itu harus makan. Makan itu artinya memasukkan ya ke dalam tubuh kita, dalam lambung kita, saat makanan yang mengandung karbohidrat, gula, vitamin-vitamin dan mineral-mineral agar tubuh kita menjadi kuat, menyerap energi dari makanan itu. Itu esensi, tidak tergantikan. Sedangkan ekspresinya, makanan itu bisa dilakukan dengan cara berjalan, makan itu bisa dengan cara duduk, dengan cara tidur, makan itu bisa materinya yaitu nasi, roti, kentang, atau buah-buahan. Yang paling penting ada sesuatu yang masuk ke dalam lambung kita, tubuh kita yang mengandung karbohidrat, gula, mineral, dan vitamin-vitamin. Nah itu dia beda antara esensi
dan ekspresi. Selam atau percik itu ekspresi dan bukan esensinya. Esensi dari baptisan itu adalah penyematan atau pemberian tanda yang memeteraikan bahwa seseorang yang menerima tanda atau meterai itu adalah milik Kristus, yang artinya dia dipersatukan, dia dipersekutukan dengan Kristus. Kita ini seperti KTP yang lembarannya itu rapuh. Ya, kalau dibiarkan begitu saja taruh dalam dompet, 2-3 hari dia sudah kusut, lama-lama dia rusak. Nah, supaya KTP yang rapuh dan berpotensi kusut dan rusak itu bisa bertahan, ya tidak rusak, maka perlu dibungkus dengan plastik atau proses laminating yang biasa disebut dipres. Nah, baptisan adalah proses di mana hidup saya yang rapuh, yang fana dan bakal binasa itu dibungkus oleh Kristus. Sehingga hidup itu tidak lagi binasa, tetapi kekal. Itu esensi dari sakramen baptisan. Ya, dan ekspresinya itu tadi, yaitu percik atau selam. Itu hanya metode dan bisa digantikan. Tetapi yang esensi itu yaitu dicelupkan atau dibenamkan dalam Kristus dan kemudian mendapatkan tanda atau jaminan keselamatan dari Dia. Nah, untuk hal yang disebut sebagai ekspresi itu paling kurang ada 4 ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, baptisan itu harus dikerjakan atas dasar iman. Ya, itu ekspresi ya, berarti dia sekunder. Tadi Bapak bilang dia bisa digantikan kalau disesuaikan dengan konteks. Ya, didasarkan atas iman dari penerima baptisan. Dalam praktek memang anak-anak itu belum bisa merespons imannya, tapi bukan berarti dia tidak beriman. Karena di Mazmur 8 disebut dalam mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah kau taruh puji-pujian kepada namamu. Itu berarti anak-anak sudah punya iman. Tapi karena anak-anak belum bisa merespons, maka orang tuanya memberi respons atas nama anak itu. Ekspresi yang kedua, baptisan itu dilakukan oleh seorang pejabat yang diberi wewenang. Karena baptisan itu adalah proses inisiasi, menggabungkan hidup seseorang dengan Kristus dan otomatis dia menjadi anggota umat persekutuan, maka baptisan itu harus dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh persekutuan itu untuk melaksanakannya. Lalu yang ketiga, dalam ekspresi itu baptisan itu harus dilakukan di dalam ibadah persekutuan atau jemaat itu. Sebab dia disatukan dengan tubuh Kristus yang adalah jemaat seluruhnya. Karena itu dia harus dilakukan dalam ibadah. Tidak bisa ibadah itu baptisan itu dilakukan sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan jemaat atau tanpa disaksikan oleh jemaat. Memang kadang-kadang bisa juga kalau sangat-sangat mendesak, seperti yang terjadi pada baptisan sida-sida Ethiopia oleh Filipus. Juga bisa kadang-kadang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwewenang apabila itu terjadi karena force majeure. Ya, misalnya karena umat sudah berkumpul, semua sudah berjalan, alat sakramen sudah siap, tiba-tiba pejabat yang akan melaksanakan itu jatuh sakit dan pingsan. Maka tidak bisa dibatalkan atau ditunda. Kita bisa menunjuk seseorang atas nama jemaat untuk menerima sakramen itu atau memberi sakramen itu. Lalu yang keempat itu, sakramen itu harus dilakukan dengan formula yang baik dan benar. Dan formula yang baik dan benar itu ialah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat, itu ekspresinya. Karena itu formula itu tidak selalu harus kaku dan mati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa juga formula itu dibaptis dalam nama Kristus. Atau juga dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Lalu yang terakhir itu hal-hal yang bersifat ekspresi itu, yaitu baptisan itu harus dilakukan dengan sebuah tanda yang kelihatan. Tanda yang kelihatan itu adalah air. Karena memang air berfungsi untuk menyembuhkan, air berfungsi untuk menyegarkan. Dalam baptisan kita memberi diri untuk disucikan dan dibersihkan oleh Kristus, supaya kita disatukan dengan namanya, kemudian dimasukkan dalam persekutuan orang-orang percaya yang adalah miliknya. Jadi begitu Kak, ya, esensi dan ekspresi.
Dan Alkitab memberi kesaksian seperti itu, yaitu esensi dari baptisan adalah dipersatukan dengan Kristus. Dan rumusannya bisa yang ekspresi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau seperti yang disebut juga dalam Kisah Para Rasul, Petrus katakan, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Karena Yesus dan Allah Tritunggal itu tidak terpisahkan. Itulah yang harus kita pahami ya dalam baptisan. Jadi betul bisa saja ada gangguan-gangguan yang membuat adik bingung, saudara-saudara menjadi bimbang dengan baptisan yang sudah saudara-saudara terima, tapi ingat, sah tidaknya sebuah baptisan itu ditentukan oleh esensi, yaitu disatukan dengan Kristus, dan yang bersifat primer, dan ekspresi yang bersifat sekunder. Artinya bisa digantikan berdasarkan kondisi dan situasi ketika itu dibutuhkan. Terima kasih. Salam.